Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil aradi was samawat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman ayyuhal hadirun, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah serta mensucikannya dari semua kekurangan-kekurangan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita bersyukur kepadanya atas semua kemudahan-kemudahan, nikmat hidayah serta kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita hingga sampai saat ini. Selalu kita mentafakuri hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana aminan fi sirbi mu'afan fi badani indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya. Siapa yang dia diberikan keamanan di lingkungannya, kemudian sehat badannya, memiliki makanan di hari tersebut, seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dengan segala isi-isinya. Dan Nabi SAW mengingatkan kita untuk senantiasa melihat ke bawah dalam urusan-urusan dunia. Unzuru ila man huwa asfalu minkum. Lihatlah kepada mereka-mereka yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man fawqakum. Jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Karena dengan cara seperti itu kita akan lebih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan junjungan Nabi dan kekasih Allah, seorang Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak nanti pada hari kiamat, seorang Nabi yang memiliki telaga yang kita berharap kita bisa dimudahkan, diundang masuk ke dalam telaganya, yang nanti telaga tersebut ada di padang mahsyar nanti pada hari kiamat, dan beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan kita di malam hari ini kita akan kembali talabul ilmi, mencari ilmu, dan materi yang kita bahas rutin di pekan ini adalah sirah nabawi, yaitu kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mempelajari sirah ini penting sebagaimana pentingnya kita mempelajari Al-Qur'an. Dan itu yang dikatakan oleh cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi namanya Ali anaknya Husain, cucunya Nabi. Husain anaknya Ali bin Abi Thalib. Sehingga beliau adalah cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, kunna nu'allam maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allam as-surata minal Qur'an. Kami diajarkan sirah Nabi, peperangan Nabi, kehidupan Nabi seperti kami diajarkan Al-Qur'an. Jadi mempelajari sirah nabawi itu juga penting, karena dengan sirah kita akan lebih mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan sirah kadang kita bisa lebih memahami Al-Qur'an, dan dengan sirah juga kita mengenal bagaimana perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pertemuan sebelumnya kita bahas tentang salah satu perang yang besar antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin
pasukan akidah, pasukan tauhid melawan kekuatan kafir Quraisy yang disebut dengan Ghazwatu Badrin, perang Badar yang terjadi di tahun 2 Hijriah, dan kita telah jelaskan semuanya sampai peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya. Artinya peristiwa wafatnya Ruqayyah, istrinya Utsman bin Affan dan putri Rasulullah SAW. Kalau kita di posisi Nabi SAW bagaimana, Pak? Kita menang dalam perang, tetapi pulang ke rumah ternyata putri kita meninggal dunia gitu. Dan itulah yang terjadi. Jadi ketika Nabi berangkat untuk Badar ini, Nabi mengatakan kepada Utsman, engkau tidak usah ikut, engkau urusi istrimu yang sakit. Dan Nabi SAW tidak mengetahui hal yang gaib. Ternyata itu adalah perpisahan terakhirnya. Maka ketika Nabi berjuang, berperang melawan kekuatan kafir Quraisy, 313 pasukan melawan 1000 pasukan mereka, maka Allah berikan kemenangan, ya bahagia, senang, alhamdulillah. Tetapi ketika pulang ternyata beliau dapatkan putrinya Ruqayyah telah meninggal dunia. Nah, maka setelah selesainya perang Badar ini, maka tentu perang ini menjadi perbincangan banyak orang. Karena istilahnya kekuatan Islam baru berdiri hanya sekitar 2 tahun melawan sejarah orang-orang Quraisy yang sudah puluhan tahun atau ratusan tahun berkuasa di kota Mekah. Sehingga dampak dari perang Badar ini secara politik luar biasa. Maka di sana kan ada kaum-kaum yang di luar Islam seperti Yahudi, kemudian orang-orang musyrik yang masih tinggal di Madinah gitu. Yahudinya, bagaimana sikap Yahudinya, kemudian sikap orang-orang musyriknya bagaimana, kemudian orang-orang Arab Badui yang kerjaannya suka membegal-begal di jalan. Ini juga mereka melihat, wah jangan-jangan ini akan muncul kekuatan baru di Madinah yang kalau ini besar, maka mereka akan dihancurkan gitu kan. Dan tentu yang selanjutnya adalah orang-orang Quraisy yang mereka menaruh dendam karena kalahnya perang Badar. Sehingga yang terjadi dari sinilah munculnya orang-orang munafik setelah perang ini. Jadi munafik itu munculnya kapan? Di sini. Setelah perang Badar, dan orang-orang munafik ini adalah orang-orang musyriknya orang-orang Madinah dan dipelopori oleh seorang yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena dia melihat ketika Islam ini menang, mereka terancam keselamatannya, sehingga apa yang terjadi? Mereka pun menyatakan keislamannya, padahal itu hanya sebatas ucapan, tidak dengan keyakinan. Tapi apa boleh buat, Pak? Yang namanya dunia kan ya, dunia itu kita hukumi secara zahir ya. Adapun akhirat yang Allah hukumi, Allah hisab apa? Hati-hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat apa? At-Tariq ayat 9, yauma tublas sarair. Hari ketika dinampakkan rahasia-rahasia. Artinya nanti pada hari kiamat yang Allah akan hisab dari manusia adalah amalan hati mereka. Sedangkan di dunia kita menghukumi seseorang dari zahirnya. Masih ingat kisah yang sering saya sampaikan? Ketika Usamah bin Zaid berduel dengan seorang kafir, yang orang kafir ini pun kalah duel dan terdesak dan hampir mati, maka dia mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Secara apa ya? Secara apa namanya? Zahirnya ini orang mengucapkan syahadat gak ikhlas kan ya? Maka Usamah bin Zaid pun juga beristihad, ini enggak benar syahadatnya, maka dieksekusi sama Usamah bin Zaid, itu kan mati. Maka cerita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah, apakah engkau belah dadanya sehingga engkau tahu dia ikhlas dan tidaknya gitu. Karena tugas kita di dunia menghukumi seseorang secara zahirnya, Pak. Maka orang-orang Khawarij, lihat ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahqiru ahadukum, kalian akan merasa kecil kalau melihat orang-orang Khawarij. Kenapa? Salatnya luar biasa, khusyuknya.
kemudian bacaan Al-Qur'annya luar biasa, puasanya mereka luar biasa. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Itulah orang-orang Khawarij. Tapi kan kalau kita ngelihat bagaimana amalannya, luar biasa gitu kan. Kadang makanya kita di dunia banyak tertipu dengan orang. Di dunia, oh orang baik, orang bertakwa, orang yang Masya Allah. Tapi ternyata ketika di akhirat terbongkar semuanya itu. Lihat, ada hadis riwayat Bukhari Muslim, disebutkan ada seseorang laki-laki yang dia dicemplungkan ke dalam neraka dalam keadaan dilempar, kemudian ususnya terurai. Kemudian dikerumuni oleh penduduk neraka. Kemudian ditanya, ya fulan, hei, ente kan ustadz kita yang dulu di dunia. Lah, kok ente ada di sini gitu kan? Apa yang dia katakan apa? Bukankah ente orangnya suka memerintahkan kebaikan, suka melarang keburukan? Apa yang dia katakan? Ya betul. Saya larang keburukan, tapi saya yang melakukannya. Saya memerintahkan kebaikan, malah saya yang tidak mengamalkannya. Maka dia tertipu orang di dunia dengan ucapannya, dengan retorika bahasanya, akan tetapi ternyata dibongkar semuanya. Dan itu nanti ada pada hari kiamat. Dan maka di sini Syekh Utsaimin beliau menasihati, wahai ya akhi, i'tani, wahai saudaraku, maka hati-hatilah dengan amalan-amalan hati kita. Perbaiki terus amalan hati kita. Karena kenapa? Yang membedakan Abu Bakar As-Siddiq dengan kita apa? Apa yang beda? Hati. Emang sholatnya ada yang beda, Pak? Kan sholatnya sama. Kita baca sifat sholat Nabi gitu kan. Tadi Anda lihat ada yang sujud mengangkat tangan tuh. Apakah ada landasannya? Tidak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ada landasannya atau tidak? Ada, ya ada. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Cuman masalahnya kebanyakan madhab seperti madhab Syafi'i, kemudian juga bahkan Syekh Utsaimin pun juga beliau ketika ditanya tentang mengangkat tangan yang sunnah ketika sholat, beliau hanya mengatakan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud pertama gitu kan. Ini yang disebutkan beliau. Maka mengangkat tangan ketika sujud itu ada hadisnya, cuman kebanyakan masyarakat tidak mengenal itu. Maka dibarangi saja. Jangan sampai kita melakukan itu dianggap aneh sama orang. Cuman Syekh Utsaimin juga mengomentari hadisnya ada dan sahih, akan tetapi Nabi lebih banyak tidak melakukan itu, hanya sekali-kali melakukannya. Kalau ingin dipraktikkan monggo, tapi jangan terlalu dirutinkan. Itu yang Syekh Utsaimin katakan. Tapi intinya apa? Kembali tadi bahwa kita ibadah di dunia, bahwa yang dilihat oleh seseorang adalah amalan zahirnya, sedangkan di akhirat dibongkar. Maka perbaiki terus amalan hati kita, karena yang membedakan antara kita dengan Abu Bakar apa? Amalan hatinya. Sholat ya sama, menghadap kiblat, ini kan Allahu Akbar, sama rukunya sama. Tapi apa yang beda dari generasi-generasi itu? Amalan hatinya. Maka setelah perang ini itu muncul orang-orang munafik ini yang mereka mendohirkan, mereka mengatakan nashhadu annaka Rasulullah, kami bersaksi engkau Rasulullah. Mereka ketika sholat, mereka sholat tetapi malas-malasan sholatnya gitu kan. Ketika ada orang sedekah nantinya, mereka celah hina sedekah-sedekah tersebut. Maka orang-orang munafik ini ketika sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa kita nggak eksekusi aja tuh orang-orang munafik gitu kan? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya takut orang akan mengatakan bahwa Muhammad membunuh saudaranya atau sahabatnya sendiri. Karena orang-orang yang melihat kan dia mengucapkan syahadat, dia kan muslim. Maka ketika dia dieksekusi, maka nanti akan ada ucapan Muhammad tuh lihat membunuh sahabatnya sendiri. Maka itu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takutkan. Nah, jadi setelah perang Badar ini muncullah orang-orang ini, orang-orang munafik. Kemudian orang-orang Yahudi sudah mulai menunjukkan taringnya dia. Artinya Yahudi ini macam-macam. Maka lihat dari mulai perang Badar ini sudah
keadaan itu sudah harus siaga terus, Pak ya. Semenjak perang Badar ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengirimkan mata-matanya di luar untuk melihat pergerakan orang, dunia spionasenya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ada pergerakan dari kabilah Bani Salim dan Bani Ghatafan yang mereka mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Madinah, dampak dari perang Badar itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan kabar ini, maka Nabi memerintahkan 200 pasukan berkuda untuk mendatangi mereka. Maka sebelum mereka datang ke Madinah, maka datangi mereka. Maka akhirnya pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ini pun dipimpin Nabi sendiri, yaitu datang ke kelompok tersebut Bani Salim, dan ternyata ketika didatangi mereka kabur dan mereka meninggalkan 500 ekor untanya, dan ini menjadi harta rampasan kaum muslimin, Pak. Nah, kemudian kita berpindah kepada orang-orang Quraisy. Nah, ketika orang-orang Quraisy ini kalah di perang Di perang Badar ini, apa yang terjadi? Mereka menaruh dendam kesumat, yang dendamnya ini mereka rancang 1 tahun sampai perang Uhud gitu kan. Ini kan terjadi di bulan Ramadan. Maka perang selanjutnya antara Quraisy dengan Rasulullah SAW terjadi di perang Uhud 1 tahun. Dan dalam 1 tahun ini mereka menyiapkan sesuatunya dengan matang, gitu. Dengan membawa dendam kesumat mereka. Mereka ada yang menyewa seseorang ahli tombak untuk membunuh Hamzah. Kemudian mereka mencoba mengumpulkan harta supaya terkumpul harta yang banyak untuk bisa mengalahkan Rasulullah SAW. Mereka kumpulkan itu. Maka di sini, di tengah-tengah kekalahan ini diceritakan di sini ada seseorang yang namanya Umair bin Wahab. Umair bin Wahab berteman dengan seorang yang namanya Sofwan bin Umayyah. Sofwan itu anaknya Umayyah kan? Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal. Masih ingat bagaimana matinya Umayyah bin Khalaf di perang Badar itu? Ketika Abdurrahman bin Auf sedang mengumpulkan pedang-pedang, baju perang gitu kan. Tiba-tiba Umayyah bin Khalaf yang ketika itu ketakutan karena pasukan Quraisy itu terkacar-kacir gitu kan. Maka dia mengatakan, "Hai Abdurrahman, yang kau kumpulkan itu receh itu. Maka saya ini aja tawan aja. Nanti saya akan kasih tebusan yang mahal." Maka Abdurrahman bin Auf tuh membuang semuanya dan menawan Umayyah bin Khalaf dan anaknya namanya Ali bin Umayyah. Maka ketika itu Umayyah mengatakan, "Hai Abdurrahman, di kalian siapa sih orang yang memakai bulu merpati di sini gitu kan, di dadanya sebagai ciri khasnya?" Maka dia mengatakan, Abdurrahman mengatakan itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka Umayyah mengatakan, orang itu mengobrak-abrik pasukan kita. Gak ada yang berani mendekati Hamzah di perang itu, perang Badar gitu kan. Maka ternyata ketika Umayyah dengan Ali itu diikat, artinya dipegang sama Abdurrahman bin Auf, ternyata papasan sama Bilal kan. Maka Bilal melihat Umayyah kan yang nyiksa Bilal dengan batu itu. Maka Bilal mengatakan, "Rasul kufri Umayyah bin Khalaf." Dedengkot kekufuran Umayyah bin Khalaf. Saya tidak akan selamat kalau dia selamat. Maka dipanggil orang-orang Ansor itu kan. Maka akhirnya apa terjadi? Ansor pun akhirnya menyerang Umayyah bin Khalaf dan anaknya Ali. Ali mati duluan. Ini bukan Ali bin Abi Thalib, Ali bin Umayyah. Dan ternyata Umayyah bin Khalaf menangis histeris di sana. Dan selanjutnya orang-orang Ansor pun menyerang Umayyah bin Khalaf dan dia pun mati di sana. Dan makanya ketika diceritakan kisah kematian Umayyah bin Khalaf kepada anaknya Sofwan, maka Sofwan ini menaruh dendam kesumat. Maka di sini di depan Ka'bah, di samping Hijr ya, Al-Hijru. Dan Hijr ini kan dulunya kan dalamnya itu bagian dari Ka'bah. Ada yang mengatakan yang bagiannya cuma seberapa meter gitu. Cuman intinya dulunya Ka'bah bentuknya itu bergabung dengan Hijr, cuman dipisah gitu. Maka ketika Sofwan bin Umayyah dan Umayyah bin Wahab ini di dalam Hijr, mereka pun mengenang-enang peristiwa Badar. Kemudian
Umair bin Wahab kan orang yang menasihati pasukan Quraisy supaya tidak berperang dengan kaum muslimin kan. Dia kan termasuk mata-matanya ketika dia memata-matai pasukan kaum muslimin dan dia mengatakan jumlahnya 300. Maka dia mengatakan, "Sebentar, saya akan telusuri belakangnya, takutnya ada bala bantuan." Maka ketika Umar pun ke belakang tidak ada. Tapi dia mengatakan, "Saya melihat unta-unta yang membawa kematian. Mereka tidak memiliki backup pasukan di belakangnya, yang mereka miliki adalah pedang-pedang mereka, akan tetapi saya melihat kematian di mereka," gitu kan. Maka Umar mengatakan jangan berperang dengan mereka, tapi kan Abu Jahal pemimpinnya nggak setuju, maka perang Badar pun terjadi. Maka ternyata Umair bin Wahab ini menaruh dendam di sini juga sama Safwan bin Umayyah. Maka dia mengatakan ketika itu dia mengatakan apa? Kalau bukan karena saya punya keluarga yang harus saya nafkahi gitu kan. Kalau bukan karena hutang-hutang saya yang belum lunas gitu kan. Maka demi Allah kata dia, saya akan berangkat ke Madinah berpura-pura ingin menebus anak saya. Karena kan anaknya tertangkap, namanya Wahab bin Umair. Umair bin Wahab, Wahab bin Umair. Lihat, itulah yang sering saya sampaikan ya. Banyak orang Arab itu memberikan nama anaknya dengan nama bapaknya. Tadi seperti tadi, cicit Nabi, Ali bin Husain bin Ali. Kemudian ini, Wahab bin Umair bin Wahab. Kemudian satu lagi misalnya seperti Al-Abbas bin Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas punya anak namanya Al-Abbas. Namanya dikasih nama bapaknya. Banyak yang seperti itu, gitu kan. Kalau kita telusuri banyak gitu. Muhammad bin Muhammad lagi bapaknya gitu. Nah, dan dia mengatakan seperti itu. Kalau bukan karena saya punya hutang yang belum lunas, punya istri dan anak yang perlu saya nafkahi, maka demi Allah saya akan ke Madinah dengan pura-pura menebus tawanan dan saya akan membunuh Muhammad di sana. Gitu. Lihat dendamnya mereka orang-orang Quraisy. Ini dua orang dan ternyata obrolan ini tidak diketahui siapapun. Wallahu a'lam Pak ya. Di zaman kita dengan zaman dulu berbeda kan? Mungkin di zaman dulu ada masa-masanya ketika Mekah itu atau Ka'bah itu kosong sehingga ucapan mereka berdua ini tidak diketahui siapapun, cuman mereka berdua. Kalau kita di zaman kita sekarang kapan kosongnya itu Hijr Ismail dan kosongnya Hajar Aswad gitu kan. Kita mau coba cium di sana, kita mau coba sholat di dalam Hijr, kapan waktunya yang bisa dilakukan? Gesek-gesekan kemudian bersaing gitu kan. Ujung-ujungnya sebagian asatidzah memberikan saran kita ke sana itu mau ibadah, jangan sampai niat kita ibadah menjadi terkurang pahalanya karena kita menyakiti kaum muslimin yang bela-belaan sholat di dalam Hijr dengan siku-sikuan, kemudian mencium Hajar Aswad dengan saring dorong-dorongan gitu kan. Tapi di zaman ini ternyata banyak kosongnya, Wah. Kan di zaman Nabi ini banyak kosongnya itu Ka'bah itu. Maka di sini Safwan bin Umayyah dan Umair bin Wahab pun saling ngobrol di sini. Maka ketika Umair bin Wahab mengucapkan itu, maka Safwan ini orang kaya dia. Bapaknya Umayyah bin Khalaf pedagang kaya. Maka Safwan pun juga sama orang kaya. Maka dia mengatakan apa? Alayya dainaka ana aqdihi anka wa iyaluka ma'a iyali. Dia mengatakan apa? Hutangmu hutangku, keluargamu keluargaku. Aku akan bayarkan semua hutang-hutangmu dan juga aku akan mencukupkan semua kebutuhan keluargamu. Maka pergilah engkau dengan niatmu itu. Bunuh Muhammad, balaskan dendam kita. Gitu kan? Maka Umar pun mengatakan, benar nih seperti itu istilahnya gitu. Ya, aku jamin semuanya. Maka Umair mengatakan, faktum anni sya'ni wa sya'naka, maka rahasiakan obrolan kita ini, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar. Kemudian Safwan mengatakan af'al iya. Maka akhirnya Umair bin Wahab pun bersiap-siap akan pergi ke Madinah dan dia pun membawa pedang yang sudah dilumuri dengan racun yang mematikan. Kemudian dia pun pergi dari Mekah menuju Madinah dalam tempo waktu 5 atau 6 harian. Maka ketika dia datang ke Madinah, kemudian dia bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Umar pun mengatakan hadzal kalbu aduullah.
ini anjing atau kata apa namanya? Kata Umar bin Khattab, bahasanya luar biasa ini. Hadal kalb aduullah, ini anjing musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Umair bin Wahab, ma jaa illa li syarrin. Dia tidak datang pasti membawa keburukan. Gitu kan? Dia datang pasti membawa keburukan. Kemudian dia pun dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun masuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan, Umar yang masuk ke Nabi, ya Nabi Allah, hadza aduwwullahu Umair qad jaa mutawahhishan sayfahu. Kata Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini ada orang musuh Allah, Umair bin Wahab, dia datang dengan membawa pedangnya. Maka Nabi mengatakan, fa adkhilhu alayya, maka biarkan dia masuk kepadaku. Maka fa aqbala ila Umair falabbabahu bihamalati sayfihi wa qala li rajulin minal ansar udkhulu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajlisuhu indahu. Kata para sahabat, ketika Nabi memerintahkan supaya masuk, maka ada orang-orang Ansar yang menjaga gerak-gerik dari Umair bin Wahab ini. Takutnya dia macam-macam dan dia pun mengeluarkan pedangnya dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dipegang oleh Umar bin Khattab pedangnya, maka Nabi mengatakan, arsilhu ya Umar, biarkan dia wahai Umar. Udnu ya Umair. Jadi kan tadi Umar, biarkan dia wahai Umar. Udnu ya Umair, mendekatlah ke sini wahai Umair. Maka Umair pun mendekat dan Umair mengatakan, an'imu sabahan, selamat pagi Muhammad. Ini bahasa mereka, an'imu sabahan, atau bahasa kita apa? Sabahul khair. Maka Nabi mengatakan apa? Qad akramanallahu bi tahiyyatin khairun min tahiyyatika ya Umair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan penghormatan lebih baik daripada penghormatanmu hai Umair, yaitu bisalami tahiyyata ahli jannah, yaitu dengan ucapan assalamualaikum, dan itu adalah ucapan para penduduk surga. Jadi apa itu animu sobahan gitu kan. Kemudian Nabi mengatakan, ma jaa bika ya Umair, apa maksud kedatanganmu di sini wahai Umair? Maka dia mengatakan, ji'tu li hadzal asir alladhi fi aidikum fa ahsinu fi. Aku datang karena ingin menebus tawanan yang ada di kalian, anakku Wahab, maka berbuat baiklah. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Fama balus sayf fi unuqika. Kemudian kalau engkau tujuanmu seperti itu, kenapa engkau bawa dengan pedang seperti itu? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Usduqni malladhi ji'ta lahu. Kata Nabi SAW, jujurlah kepadaku, apa tujuan kedatanganmu ke sini? Maka dia mengatakan, tetap aku datang untuk tawanan. Maka Nabi SAW menceritakan gini, bal qa'atta anta wa Saffan bin Umayyah fil hijr. Bukankah engkau dengan Saffan bin Umayyah duduk-duduk di dalam Hijr, kemudian kalian berdua mengenang kejadian perang Badar dan mengenang orang-orang yang mati dan dikuburkan di satu sumur. Kemudian engkau mengatakan kepada Saffan, kalau bukan karena hutang dan keluargaku, maka aku akan datang kepada Muhammad dan membunuh Muhammad. Kemudian Saffan pun menanggung semua hutang dan keluargamu supaya engkau bisa membunuhku. Sesungguhnya Allah menjadi pelindung antara diriku dengan dirimu wahai Umair. Lihat, di zaman dulu kabar ini dari mana Pak? Umair paham ini. Sebetulnya orang-orang Quraisy itu mereka sudah paham bahwa apa yang diucapkan Nabi ini luar biasa. Tapi kan kadang mereka perlu benturan terakhir gitu kan. Umair bin Wahab pun juga sama. Dia sering mendengarkan Al-Quran, dia pun takjub dengan Al-Quran. Tapi kadang fanatisme kaumnya masih berat, perlu ada hantaman yang lebih keras gitu kan. Dan ternyata inilah hantamannya, karena ucapan ini yang mengetahuinya hanya dia dan Saffan bin Umayyah. Ketika Nabi SAW menceritakan, bukankah apa sih tujuan kedatangan engkau, kan gak ada yang tahu kecuali dia dan Saffan gitu kan. Apalagi dunia informasi di zaman itu, gimana caranya Nabi paham? Apakah ada SMS, bisa di SMS, ada recordingnya, ini recordingnya, ente pernah seperti nggak ada. Maka akhirnya Nabi pun menceritakan, bukankah seperti itu kejadiannya?
Maka akhirnya dia pun tercengang dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu akhirnya dia mengatakan asyhadu annaka rasulullah. Saya bersaksi memang benar ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya lihat, kok bisa seorang yang tadinya membenci Islam akhirnya dia pun melihat kehebatan ataupun mukjizat itu, yang akhirnya semua fanatisme, semua kotoran yang ada dalam hatinya hancur dengan ini. Maka dia pun akhirnya mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Maka tentu para sahabat yang mendengarkan ini, Umar bin Khattab pun sampai mengatakan apa? Beliau mengatakan apa? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, la khinzirun kana ahabbu ilayya min Umair. Sesungguhnya babi lebih aku cintai daripada Umair, gitu kan. Hina tala'a alaina, ketika dia muncul di hadapan kami, aku begitu benci sama orang itu, gitu kan, Umair bin Wahab. Tetapi setelah dia masuk Islam, lahu wal yaum, setelah dia masuk Islam, ahabba ilayya mim ba'di waladi, dia lebih aku cintai daripada anak-anakku, gitu kan. Artinya keislaman itulah yang mempersaudarakan kita, Pak. Ukhuwah Islamiyah itulah yang mempersaudarakan kita. Kita tidak punya hubungan nasab, kita tidak punya hubungan kekeluargaan, tapi apa yang membuat kita bersaudara adalah ukhuwah Islamiyah. Maka Umair bin Wahab pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Umair masuk Islam, maka dia pun diajarkan Al-Qur'an di sana. Nabi mengatakan apa? Faqihu akhakum fi dinihi. Fakihkanlah dia dalam urusan agama, waqra'uhul Qur'an, dan bacakan Al-Qur'an dan jelaskan Al-Qur'an, wa atliku lahu asirahu, dan bebaskanlah tawanannya, keluarganya, Wahab bin Umair. Lihat, ketika ada orang masuk Islam, Pak, apakah orang ketika masuk Islam dibiarkan? Ya bagusnya ya, ketika ada orang masuk Islam misalnya di salah satu di masjid, dia masuk Islam, dia orang Nasrani. Setelah dia mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad, dijelaskan artinya, secara hukum sah dia masuk Islam. Tentu akan ada kewajiban salat. Apakah setelah itu dia dibiarkan? Bagusnya jangan, bukan bagusnya, wajibnya jangan dibiarkan. Ya orang baru mu'alaf, ya di zaman Nabi orang-orang yang mu'alaf, gimana mereka diikat hatinya dengan harta. Orang-orang seperti Abu Sufyan yang nantinya masuk Islam diikatnya dengan harta, karena kecenderungannya kepada harta. Tapi setelah seseorang masuk Islam, jangan dibiarkan, ajarkan agama, bagaimana hak-hak Allah, bagaimana indahnya Islam. Makanya di sini Nabi mengatakan apa? Setelah Umair bin Wahab masuk Islam, Nabi mengatakan faqihu akhakum fi dinihi. Fakihkan dia dalam urusan agama. Jangan biarkan, ajarkan dia sholat. Ajarkan kenapa harus sholat, bukan hanya sebatas melaksanakan sholat. Anak-anak kecil kalau dipaksa sholat misalnya, oke lah dia takut sholat karena perintah kita. Tapi ketika tidak ditanamkan alasannya kenapa kita harus sholat, gitu kan, maka yang terjadi apa? Nanti suatu saat dia akan memberontak, gitu kan. Maka ajarkan kenapa kita harus sholat. Kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Karena Allah meskipun dengan ibadah ataupun tanpa ibadah manusia tidak akan menambah dan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan itu. Kita yang butuh dengan amalan tersebut, bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan layaknya, saya sering cerita ke anak-anak sebelum tidur itu. Kalian lihat, saya cerita, saya sebelum tidur tuh anak-anak suka dikelonin terus mereka. Artinya masih pengen ditemenin cerita sebentar, kemudian tahsin sebentar gitu. Maka saya sampaikan, kalian lihat bagaimana orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang yang punya dunia gitu kan. Ada si artis A yang punya kekayaan ini, kekayaan itu. Kenapa bisa mereka kaya seperti itu? Mereka kaya karena bekerja keras, mereka beramal, mereka berusaha. Tidak ada orang yang mendapatkan sesuatu tanpa bekerja keras, semuanya bekerja keras. Saya tanya, karena anak kalian pengen masuk surga, pengen. Apakah ada kerja kerasnya kalian masuk surga, gitu kan? Apakah surga tersebut adalah cita-cita kita atau angan-angan kita? Apa bedanya antara cita-cita dengan angan-angan? Ya cita-cita, keinginan yang dibarengi dengan usaha. Angan-angan hanya sebatas keinginan tanpa usaha, gitu kan? Maka ketika kamu mau masuk surga yang kenikmatan surga seperti ini, maka
Apa yang harus kita lakukan? Kumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya ibadah. Dan ibadah tersebut buat siapa? Buat kita, bukan buat Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Maka setelah orang ini masuk Islam, jangan dibiarkan. Ya udahlah, yang penting ente udah Islam, kono sana. Ya setelah dia balik minum minuman keras lagi, dia gaul sama orang yang salah lagi, baru juga dapat hidayah bisa apa? Bisa hilang lagi hidayahnya. Maka bagusnya ada DKM yang care gitu kan. Orang yang seperti ini, Pak, ini Pak, setiap ini ada ngaji sini Pak, kita ngaji bareng gitu kan. Jangan sampai dibiarkan. Maka Nabi pun mengatakan seperti itu. Faqihu akhakum fi dinihi. Fakihkan dia agamanya, ajarkan. Wa qara'uhul Qur'an, dan bacakan kepadanya Al-Qur'an, ajarkan tentang Al-Qur'an gitu kan. Hikmah-hikmahnya, pelajaran-pelajarannya, wa atliqu lahu asirahu. Apalagi kan mereka orang Arab. Mereka paham bagaimana sastranya dan mereka paham bagaimana mengambil kesimpulan dari Al-Qur'an. Maka akhirnya setelah Umair bin Wahab pun berbulan-bulan di Madinah, di sini Safwan bin Umayyah dia sering mengatakan kepada orang-orang Quraisy dengan mengatakan apa? Abshiru biwaqi'atin ta'tikumul an fi ayyamin tunsikum waqa'atu badar. Kata Safwan bin Umayyah, dia mengatakan, berbahagialah dengan kabar yang sebentar lagi akan datang kepada kalian, yang dengan kabar tersebut kalian bisa melupakan sakitnya perang Badar katanya. Kenapa seperti itu? Karena yang dia tunggu adalah kabar tentang matinya Rasulullah SAW gitu kan. Maka setiap kali ada kafilah dagang yang datang dari arah Madinah menuju Mekah, selalu ditanya, apakah kalian dengar kabar terbaru gitu kan? Bagaimana tentang Madinah terbaru? Ada yang mengatakan tidak ada kabar terbaru. Kemudian akhirnya sampai ditanya, terus apakah kalian mendapatkan informasi tentang Umair bin Wahab gitu kan? Bagaimana dia gitu kan? Maka ada seorang pedagang yang mengatakan apa? Qad aslama. Umair bin Wahab sudah masuk Islam gitu kan. Dia sedang menunggu kabar itu. Dia tercengangkan dengan kabar itu, Pak. Umair bin Wahab telah masuk Islam gitu kan. Maka lihat, tentu Safwan bin Umayyah ini marah dia. Dia pertama malu karena sudah mengkabarkan kepada orang-orang Quraisy, berbahagialah dengan kabar yang akan datang kepada kalian dengan kematiannya Muhammad yang akan melupakan kalian dari sakitnya perang Badar gitu kan. Ternyata ketika datang kabar malah Umayyah yang masuk Islam. Pertama itu, cuman hebatnya ya, orang Arab itu mereka ketika punya janji mereka selalu menepati janji mereka. Gitu. Ketika mereka sudah memberikan jaminan keamanan kepada seseorang, meskipun orang tersebut nantinya melakukan sesuatu yang tidak mereka senangi, tetap mereka akan lindungi, Pak. Makanya ketika Umar bin Wahab dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, dia sudah masuk Islam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu jahidan ala itfa'i nurillah. Dulu sebelum Islam, aku termasuk orang yang sangat bersemangat dalam menutupi cahaya Allah Subhanahu wa taala. Syadidul adza liman kana ala dinillah. Aku banyak menyakiti orang-orang yang masuk Islam. Wa inni uhibbu an ta'dzana li fa aqdimu Makkah. Dan saya sekarang sangat berharap Anda izinkan saya balik ke Mekah, maka saya pun akan mengajak mereka untuk masuk Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka melalui perantara saya gitu kan. Maka akhirnya setelah Umair bin Wahab kan dididik di sana, berbulan-bulan dididik di sana, diajarkan Islam, Al-Qur'an. Setelah itu maka Nabi izinkan untuk kembali ke Mekah. Ketika ke Mekah, maka Umair bin Wahab ketemu dengan siapa? Safwan bin Umayyah. Ente gitu kan, istilahnya kan marah gitu kan, ente. Malah Safwan bin Umayyah berteriak, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah gitu kan. Maka orang-orang Quraisy kan kaget gitu kan. Ini kan ente kan dulu mata-mata kita, spionase kita, kok bisa seperti ini gitu kan. Maka akhirnya ada orang-orang yang ingin mengeroyoki Umair bin Wahab. Tapi Safwan bin Umayyah mengatakan apa? Jangan sakiti dia. Dia teman saya. Dia berada di bawah perlindungan saya.
Itulah bagaimana janjinya orang-orang Quraisy, Pak. Masih ingat di perang Badar sebelumnya? Ketika Nabi mengatakan apa? Sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian bertemu dengan Al-Abbas di perang Badar, jangan bunuh Abbas, paman saya. Kenapa? Karena Al-Abbas ini dipaksa oleh Abu Jahal untuk keluar berperang. Karena kan Al-Abbas masih tinggal di Mekah. Jadi Bani Hashim harus mengirimkan bantuannya untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan apa? Kalau kalian bertemu dengan Abul Bukhtara, jangan bunuh dia, tetapi tawan saja dia, gitu kan. Siapa itu Abul Bukhtara, Pak? Abul Bukhtara adalah salah satu dari 5 orang yang membantu Rasulullah dalam membebaskan pemboikotan. Nabi kan diboikot selama 3 tahun dengan keluarga Bani Hashim, tidak boleh diajak bicara, tidak boleh diizinkan jual beli, tidak boleh nikah dengan mereka, tidak boleh kumpul-kumpul, berkunjung, berziarah, pokoknya diboikot total gitu kan. Nah, ternyata setelah 3 tahun pemboikotan, ada orang-orang yang tidak senang dengan pemboikotan itu, meskipun mereka semuanya kafir. Salah satunya Abul Bukhtara. Abul Bukhtara tidak senang, maka dia pun bantu supaya kesepakatan itu pun hilang gitu kan. Maka ternyata selesai hilang. Maka Nabi mengatakan karena dia punya jasa-jasa, maka jangan sampai kalian membunuhnya, hanya tawan saja. Dan ketika perang, para sahabat bertemu dengan Al-Abbas. Al-Abbas ditawan gitu kan oleh orang Ansar. Kemudian bertemu dengan Abul Bukhtara. Kata sahabat, "Hei Abul Bukhtara, engkau mendapatkan jaminan keamanan dari Rasulullah SAW. Jadi kami tidak akan perangi engkau, kami akan tawan engkau saja," gitu kan. Maka Abul Bukhtara mengatakan apa? "Temanku si fulan itu, berikan dia jaminan keamanan." Kata sahabat, "Oh, tidak bisa. Yang Nabi berikan keamanan cuma engkau saja, sahabatmu enggak, kami akan bunuh dia." Maka dia mengatakan, "Kalau seperti itu saya mati bersamanya." Lihat, Pak. Maka inilah bagaimana sebetulnya karakter orang Arab ketika sudah berjanji, berteman, melindungi seseorang, dia akan lakukan sampai mati dia, gitu kan. Tapi kan dia mati konyol, mati dalam keadaan kafir dia. Maka akhirnya Abul Bukhtara pun melindungi temannya, dan ternyata dia mati, temannya juga mati. Ini menunjukkan bagaimana sikapnya orang Arab, salah satu yang mungkin sifat yang baik meskipun fanatisme buta sebetulnya. Maka sama seperti kisah tadi Safwan bin Umayyah yang meskipun merasa terkhianati dengan Umayyah bin Wahab, tetapi Safwan bin Umayyah melindungi Umayyah bin Wahab. Tapi luar biasanya Umayyah bin Wahab ini tetap menjaga hubungan dengan Safwan. Maka dia pun berdakwah di kota Mekah, dan disebutkan dalam riwayat banyak orang yang masuk Islam disebabkan karena dakwahnya Umayyah bin Wahab ini. Dan nanti ketika Nabi SAW membebaskan kota Mekah, Fathu Mekah, maka ketika itu orang-orang kan kabur tuh, Ikrimah kabur, Safwan bin Umayyah ini kabur juga. Maka ketika Safwan bin Umayyah ini kabur dari kota Mekah, dan Nabi SAW menghalalkan darah-darah mereka, cuman ternyata ada orang-orang yang meminta pemaafan untuk mereka kepada Rasulullah SAW. Salah satunya Umayyah bin Wahab ini. Umayyah bin Wahab mendatangi Nabi dan meminta supaya Safwan ini dimaafkan. Maka Umayyah pun langsung mengejar Safwan, yang ketika itu Safwan sudah berada di pelabuhan ingin kabur menyeberangi lautan dia, Pak. Maka ketika Umayyah pun datang, ini dia teman gitu kan, "Umayyah, jangan kau pulang dari Mekah, baliklah ke Mekah karena Nabi memberikan keamanan untukmu. Nabi memberikan keamanan untukmu karena saya yang meminta." Ini buktinya. Ketika itu dibawakan sesuatu supaya Safwan ini percaya bahwa memang dia mendapatkan keamanan gitu kan. Maka akhirnya Safwan bin Umayyah pun balik ke Mekah, tapi dalam keadaan masih kafir dia, belum masuk Islam. Karena Nabi tidak memaksa dia masuk Islam. Tapi ternyata ketika selesai perang itu, Fathu Mekah itu, akan terjadi perang selanjutnya. Ternyata Safwan bin Umayyah ketika itu diberi harta yang banyak sama Nabi SAW. Maka dia mengatakan apa? Sesungguhnya tidak ada orang yang paling saya benci selain Muhammad SAW. Tetapi setelah Muhammad memberikan harta yang banyak kepada saya, maka dia mengatakan Muhammad termasuk orang yang paling saya sayangi gitu. Karena disinilah taklifnya. Jadi Nabi Muhammad memberikan harta kepada Safwan bin Umayyah yang masih kafir,
dengan tujuan supaya dia masuk Islam, dan ternyata ia masuk Islam. Di sini ada khilaf para ulama, Pak. Yang namanya mu'allaf itu apakah orang yang sudah masuk Islam tetapi lemah keislamannya, atau orang kafir yang kita harapkan keislamannya gitu. Maka para ulama mengatakan yang namanya mu'allaf itu adalah orang yang sudah masuk Islam, yang kita harus berbuat baik kepadanya, bukan orang kafir yang masih kafir gitu. Kemudian dalil Sofwan bin Umayyah ini tidak bisa dijadikan dalil. Para ulama mengatakan apa? Harta yang didapatkan oleh Sofwan bin Umayyah dari Nabi itu bukan harta rampasan kaum muslimin khusus untuknya, tetapi itu adalah bagian Nabi yang sudah jadi milik Nabi, tetapi Nabi berikan kepada Sofwan bin Umayyah gitu. Bukan dari harta kaum muslimin yang diberikan kepada Mu'ayyah. Karena kan yang namanya mu'allaf termasuk dari orang yang mendapatkan zakat. Maka ketika Sofwan mendapatkan harta, itu bukan dari harta zakat, bukan, tapi dari harta pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit tentang kisah tentang Sofwan bin Umayyah dan Umayyah bin Wahab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, naktafi bihadza. Kita istirahat sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita membahas tentang rencana pembunuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh Umayyah bin Wahab dan Sofwan bin Umayyah. Yang ini menjadi pelajaran yang berharga bahwa ada orang-orang yang sebelumnya sangat membenci Islam, tetapi Allah Maha mampu memberikan hidayah kepada seseorang. Jadi hadis yang sering kita dengar, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada orang yang bisa menyesatkannya, dan siapa orang yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang berkehendak memberikan hidayah kepada siapapun orang yang Allah kehendaki. Nah, kemudian materi selanjutnya di kitab ini kita bahas sedikit Pak ya di sini. Ambil lagi satu tema lagi, yaitu tentang bagaimana sikap orang Yahudi setelah perang Badar ini. Tadi kan pertama munculnya orang-orang munafik yang kita memang secara hukum duniawi menghukumi seseorang dari amalan zahirnya, sisanya nanti dibongkar pada hari kiamat. Yang kedua, adanya pergerakan dari orang Quraisy yang ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang ada di dalam kota Madinah, mereka memiliki perjanjian damai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika mereka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menang di perang Badar, maka ternyata mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran dari perjanjian damai itu. Di sini disebutkan, memang sejarah Yahudi di zaman dahulu mereka dikenal dengan kelompok yang senantiasa suka melanggar perjanjian khianat. Bahkan mereka tidak segan untuk membunuh. Bahkan para nabi pun mereka bunuh. Jika seandainya darah para nabi saja mereka begitu mudah untuk membunuhnya, maka bagaimana dengan orang-orang yang selain nabi, kaum muslimin? Maka ketika kita melihat ikhwan kita yang berada di Palestina, seakan-akan mereka tidak memiliki perasaan empati, mereka mau genosida kaum muslimin di sana gitu kan. Mereka begitu mudah mengalirkan darah kaum muslimin. Maka di sini lihat bagaimana gerak-gerik orang-orang Yahudi.
Di sini Yahudi Bani Qainuqa. Ada seorang syekh laki-laki tua dari Yahudi Bani Qainuqa yang dia sangat membenci Islam, namanya Syas bin Qais. Kemudian Syas bin Qais ini pun melewati orang-orang Ansar, orang-orang Aus dan Khazraj gitu. Kemudian Syas ini pun ketika melihat bagaimana rukunnya gitu kan, orang Aus dan Khazraj ini rukun gitu kan, ngobrol asik gitu, rukun. Di saat kan sebelumnya mereka selalu berperang gitu. Ini membuat orang ini nggak senang, dulunya ente berperang, sekarang kok rukun seperti ini gitu kan. Ada orang-orang yang kerjanya seperti ini, tidak senang ketika orang lain akur gitu. Maka wallahu alam, Pak, dunia itu fitnah, syubhat, fitnah. Mungkin saja ada orang-orang yang kerjaannya mengadu domba untuk mengambil keuntungan gitu kan. Satu negara dengan negara ini diadu domba, kemudian dia yang pasok senjatanya gitu kan. Kita tidak paham dunia seperti itu. Ya, makanya kan nanti di hari kiamat yang akan dibongkar-bongkar. Dunia itu fitnah semuanya. Maka ketika orang ini melihat ini dua kabilah ini dulunya berperang kok sekarang rukun, dia nggak senang dengan itu. Akhirnya orang ini, Yahudi ini pun mengirimkan satu orang masuk ke kumpulan ini. Layaknya gini, Pak, kumpulan bareng-bareng nih Bapak nih, antara misalnya perumahan ini dengan perumahan tetangga. Di sini di satu masjid akur gitu, ngobrol asik, makan bareng gitu kan, cerita-cerita. Maka tiba-tiba ada satu orang menyusup masuk ke dalam. Nah, orang ini menyuruh satu anak muda. Kata dia mengatakan apa? I'mid ilaihim atau i'mad ilaihim fajlis ma'ahum summadhkurhum yawma bu'ath wa ma kana min qablihi wa nusyuduhum ba'da ma kanu taqawalu fihi minal ash'ar fafa'ala. Apa yang dia berikan misinya? Kamu masuk ke perkumpulan orang-orang Aus Khazraj itu, kemudian ingatkan mereka tentang permusuhan mereka gitu kan. Kemudian bacakan syair-syair yang dahulu dipakai oleh kabilah Aus dan Khazraj dalam berperang. Pokoknya adu domba mereka gitu kan. Dan ternyata iya dilakukan. Sampai ketika orang ini masuk menyusup, berhasil dia, Pak. Dan biasa ya. Dia satu orang ini bisa mempengaruhi banyak orang gitu kan. Ternyata Aus dan Khazraj yang sedang asik ngobrol tersebut pun tiba-tiba pun akhirnya teringat dengan peristiwa perang Bu'ath, perang yang luar biasa antara Aus dan Khazraj. Kemudian juga noda-noda fanatisme muncul kembali di sini, Pak. Maka akhirnya sampai terjadi cekcok antara Aus dan Khazraj ini. Bahkan mereka sambil menaiki kendaraannya cekcok, langsung saling adu mulut gitu kan. Kemudian mereka mengatakan in syi'tum radadnahal an jada'ah, kata salah satu dari mereka. Kalau kalian ingin kita berperang lagi sekarang. Gitu kan? Maka akhirnya berhasil dia. Akhirnya dua kabilah ini pun Aus dan Khazraj yang ada di tempat itu pun mengatakan kita janjian perang di siang hari gitu kan. Sama seperti itu, Pak. Padahal kan Rasulullah sudah ada di sana ya. 2 tahunan Nabi di Madinah. Tapi kan mungkin begitu kencangnya fitnah yang dibawa oleh satu orang ini nih, yang bisa memprovokasi orang banyak ini. Sampai akhirnya Nabi SAW pun mendengar itu. Kemudian Nabi pun langsung segera menemui orang Aus dan Khazraj ini dengan ditemani oleh beberapa sahabat muhajirin, dan Nabi pun menasihati mereka. Nabi mengatakan, ya ma'syaral muslimin, Allah, wahai kaum muslimin, Allah, ingat Allah gitu kan, ingat Allah. Abi da'wal jahiliyah, apakah kalian akan senantiasa dengan tradisi-tradisi jahiliyah seperti ini? Wa ana baina adhurikum, sedangkan saya di antara kalian setelah Allah berikan hidayah kepada kalian untuk masuk Islam, Allah muliakan kalian, Allah hancurkan urusan jahiliyah kalian dan menyelamatkan kalian dari kekufuran dan menyatukan kalian di atas akidah yang sama, di atas persaudaraan. Apakah kalian akan seperti itu kembali kepada masa-masa jahiliyah? Maka akhirnya Nabi pun menasihati mereka semuanya di sini yang cekcok itu, sampai akhirnya mereka pun paham bahwa mereka sedang tergoda godaan setan, dan akhirnya mereka pun menangis. Mereka pun menyesali apa yang terjadi. Tetapi kan Nabi melihat ini siapa dengkotnya ini, siapa biang keroknya ini, ternyata disebutkan oh ini orang Yahudi.
yang menyebutkan peristiwa-peristiwa Bu'ats. Kemudian Aus dan Khazraj pun mereka saling berpelukan, meminta maaf satu sama lain, dan mereka pun mendatangi Nabi, artinya mendekati Nabi dan mengatakan sami'ina muti'ina, kami sami dengar dan kami taat. Maka akhirnya gagallah propaganda atau adu domba yang dilakukan oleh orang Yahudi ini. Nabi SAW masih sabar, udahlah, mungkin mereka Yahudi masih dibiarkan. Ternyata mereka lihat bagaimana kehidupan mereka. Yahudi ini ketika ada kaum muslimin yang punya urusan dagang dengan orang Yahudi, dipersulit sama Yahudi. Nah, itulah bagaimana kalau ekonomi dikuasai oleh orang, kemudian kita butuh dengan orang tersebut, ya disuruh sesuai dengan keinginan mereka lah. Yahudi mengatakan di atas agamanya, dia mengatakan, ya sudah, kalian kaum muslimin saya persulit, terserah saya, karena saya nggak senang dengan kalian Islam, saya persulit ekonomi kalian. Itu kan bagaimana kuatnya ekonomi orang-orang Yahudi, dominasi mereka di Madinah ketika itu. Dan sebaliknya, kalau ada orang Yahudi yang punya urusan harta dengan kaum muslimin, mereka nggak mau membayar. Di sini disebutkan apa? Inna makana alaina qarduka hina makunta ala dini abaika. Kata Yahudi apa? Dulu saya punya hutang kepada engkau ketika engkau beragamakan nenek moyangmu. Sekarang agamamu berubah. Idh sabauta, engkau sekarang telah murtad dari agamamu, maka hutangnya selesai, kata dia. Nah, ini Yahudi yang mengatakan seperti ini, Pak. Nabi pun masih mencoba sabar dari mereka, sampai akhirnya Nabi melihat gerak-gerik persiapan mereka dalam ingin menyerang gitu kan. Nabi ketika itu mengatakan apa kepada orang-orang Yahudi? Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi mengatakan disebutkan lamma asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan yauma Badrin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengalahkan orang Quraisy di perang Badar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Madinah dan mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Dan Nabi mengatakan, ya ma'syara Yahud, wahai orang-orang Yahud, aslimu, masuklah kalian kepada Islam, qabla an yusibakum mithla ma asaba Quraisyan, sebelum apa yang menimpa Quraisy menimpa kalian. Gitu. Maka apa yang mereka katakan? Ya Muhammad, hai Muhammad, la yagurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisy. Jangan engkau terpedaya, tertipu karena engkau bisa berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy. Kanu agmaron la ya'rifuna al-qital. Mereka kaum-kaum yang tidak mengetahui bagaimana skill dalam berperang gitu. Mereka nantang. Innaka lau qataltana, kalau engkau berperang dengan kami, kata mereka, la arafta ana nahnun nas, engkau akan tahu kami ini benar-benar jagoan gitu. Lihat, mereka sudah terang-terangan seperti ini, gitu kan? Wa innaka lam talqa mithlana, dan engkau tidak akan mendapatkan musuh seperti kami, gitu kan? Belum pernah dapatkan musuh seperti kami. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat, qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang kafir, satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Kalian akan kalah, kalian akan digiring ke jahanam, wa bi'sal mihad, dan itulah tempat seburuk-buruknya tempat kembali. Di sini seperti mereka mendeklarasikan perang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada akhirnya di sini Nabi sudah nggak sabar lagi di sini. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hisham, ketika ada seorang perempuan kaum muslimin datang ke pasar Yahudi Bani Qainuqa membawa hasil kerajinan yang akan dijual di pasar tersebut. Kemudian dia pun ketika itu duduk-duduk di tukang emas, jalasat ila saigin, dia duduk di tukang emas. Kemudian tiba-tiba banyak orang-orang Yahudi yang mendekati wanita tersebut dan menggodanya dan memaksa untuk membuka hijabnya gitu. Maka perempuan ini menolak, jelas menolak gitu kan. Akhirnya di sini ada orang yang jahil, dia ikatkan tanpa sepengetahuan si wanita ujung jilbabnya diikatkan. Maka ketika perempuan ini pun bangkit dan berjalan, karena dadakan maka dia pun terbuka auratnya. Maka akhirnya dia pun menangis ketika itu.
Dan ternyata kejadian ini dilihat oleh satu orang muslim, seorang wanita muslimah digodai oleh orang-orang Yahudi. Maka muslim ini pun tidak terima, akhirnya berantem sama orang yang tadi ngiketin tadi itu, sampai akhirnya berantem parah dan ternyata dia mati. Si Yahudi ini mati, satu Yahudi. Dan Yahudi yang ini kan markasnya Yahudi, ini pasarnya orang Yahudi. Satu orang Yahudi mati gitu kan? Gitu kan? Lihat Pak. Bukannya sebab perang dunia itu salah satu raja yang terbunuh ketika itu yang menyebabkan akhirnya negara-negara berperang gitu kan. Satu orang yang tokoh penting jika seandainya terganggu bisa menyebabkan perang gitu kan. Maka ketika satu Yahudi ini mati, maka mereka tidak terima, akhirnya dikeroyoklah muslim tadi sampai meninggal dunia. Di sini